Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo sahabat RSM ya dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini dapat kembali menemui sahabat dalam program Edukasi Ngobras, Ngobrol Asik Sehat. Suatu program yang dapat memberikan sahabat banyak informasi kesehatan langsung dari ahlinya. Nah sahabat, hari ini tanggal 1 Agustus diperingati sebagai Hari Kanker Paru Sedunia. Seperti apa sih kanker paru itu? Nanti kita akan ngobrol bersama narasumber kita yang sudah hadir hari ini, Dr. Mirna, spesialis paru, konsultan onkologi torak. Seperti kita ketahui bersama sahabat bahwa kanker merupakan salah satu penyakit penyebab kematian tertinggi. Dan sayangnya banyak penyakit kanker paru yang datang ke layanan dalam kondisi stadium sudah lanjut. Padahal bila ditangani lebih cepat nanti hasil pengobatannya akan lebih baik. Baik sahabat TikTok dimanapun berada, langsung saja kita ngobrol bersama tentang penyakit kanker paru. Deteksi dini lebih awal, pencegahan nanti akan menghasilkan hasil pengobatan yang lebih baik. Selamat pagi Dr. Mirna. Ya, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dok pagi ini? Sehat, dok? alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Dokternya harus sehat dulu ya dok ya, biar bisa mengobati pasiennya gitu ya dok ya. Banyak penyakit pasien hari ini dok? Lumayan banyak. Ya. Tadi sudah visit ya dok ya, sebelum sudah datang ke studio PKRS ya dok ya. Baik dokter, tanggal 1 merupakan Hari Kanker Paru Sedunia. Ya. Diperingati sebenarnya tujuannya untuk mengingat apa itu dokter? Nah, untuk terutama ya untuk lebih aware ya, lebih peduli ya. Karena kita tahu kanker paru ini kanker yang paling mematikan kan di antara semua kanker ya. Karena pada umumnya 85% itu pasien datang sudah stadium 4. Sudah stadium terminal, stadium terakhir. Berarti stadium 1, 2, 3 kadang sudah lewat. Nah, makanya kalau kita lebih peduli bisa kanker paru terdeteksi lebih awal stadium dini. Nah itu angka harapan hidupnya tentu lebih tinggi. Nah gitu cepat diobati kan stadium awal. Berarti masyarakat harus benar-benar lebih diberi wawasan ya dok ya mengenai kanker paru itu. Jadi kanker paru itu sendiri penyakit yang seperti apa dok? Kanker paru itu adalah suatu keganasan di epitel saluran napas ya. Nah itu banyak faktor risikonya ya di epitel saluran napas. Itulah yang disebut dengan kanker paru atau karsinoma bronkogenik ya. Nah, itu yang dikatakan kanker paru ya. Jadi sesuatu yang ada kelainan pada organ paru. Keganasan di saluran sel epitel, di saluran nafas kita ada sel epitel. Nah, keganasannya di situ. Nah, Oke, baik. Jadi dokter, masyarakat itu harus lebih peduli terhadap kanker paru seperti yang tadi dokter sampaikan ya dok ya, untuk lebih mengetahui gejala lebih awal supaya lebih bisa mendeteksi lebih cepat sehingga penanganan lebih cepat. Kalau ditangani dengan lebih cepat nanti hasil pengobatan akan lebih baik ya dok ya? Ya, tentu. Jadi kalau kanker paru ini diketahui lebih dini, dari stadium awal, ya stadium operable, masih bisa dioperasi, jadi belum metastase, belum anak sebarnya belum ada. Nah itu angka harapan hidupnya jauh lebih tinggi dibanding pada pasien yang sudah stadium 4. Itu dari penelitian kalau stadium 4 itu rata-rata angka harapan hidup 11 bulan. Nah, ya itu makanya perlu sekali kita melakukan screening dan deteksi kanker paru sehingga kalau ketemu kanker paru itu dapat yang stadium awal, stadium 1, yang stadium masih bisa dioperasi dan stadium yang belum metastase menjalar kemana-mana, metastase anak sebarnya itu maksudnya kemana-mana ya. Baik dokter. Dok, kalau kanker paru itu apakah penyebab utamanya hanya karena rokok dok? Nah, kanker paru itu, faktor risiko ya. Kita kalau dengan bicara kanker kita bicara faktor risiko. Faktor risiko secara garis besarnya ya itu ada 2 dulu ya. Faktor risiko yang bisa kita kendalikan dan faktor risiko yang tidak bisa kita kendalikan. Ada yang bisa dikendalikan, ada yang tidak dikendalikan. Yang tidak bisa dikendalikan misalnya ada faktor genetik. Nah itu tidak besar, sekitar 5% lah faktor genetik yang tidak bisa. Kemudian untuk kanker paru ini jenis kelamin, biasanya laki-laki lebih cenderung lebih tinggi frekuensinya dibanding dengan perempuan. Nah, kemudian faktor itu ya faktor genetik, faktor jenis kelamin itu yang tidak bisa kita kendalikan kan. Nah, yang bisa satu lagi umur.
Nah, ya, usia Dok, ya. tua itu tidak bisa kita kendalikan. Iya, Memang betul. pasien kanker itu penyakit kanker, penyakit umur. Nah, Semakin itu bertambah ya. umur, itu Nah, resiko jadi semakin di tinggi, atas ya, Dok? 40 tahun biasanya Di ya. atas 40 Nah, tahun. berisiko untuk kanker paru. Nah, kemudian faktor risiko yang penting nih yang bisa kita kendalikan. Nah, yang bisa kita kendalikan faktor kanker paru yang utama faktor risikonya ada merokok. Oke. Nah, merokoknya. Nah, jadi kalau bisa kita mengendalikan rokok ini ya, tembakau ini ya, itu mungkin angka kanker paru bisa akan turun insiden angka kejadian kanker paru. Nah, ini PR besar ya, Dok, ya. Ini keterlibatan semua sektor ya, terutama pemerintah ya, membuat kebijakan kan. Nah, pembatasin tembakau segala macam ya. Nah, itu tidak bisa terbantahkan lagi. Sudah banyak penelitian hubungan kanker paru dengan rokok ini ya. Banyak penelitian tidak bisa dibantah lagi. Ada hubungan ya. Jadi faktor risiko utamanya itu yang bisa kita kendalikan. Dan di samping faktor-faktor lain, misalnya polusi udara, ya. Datu penyakit kronik di paru, misalnya bekas TB atau PPOK, itu juga merupakan faktor risiko kanker paru. Tapi yang utama itu di rokok. Ya, itu sebenarnya sayang sekali, padahal itu merupakan hal yang bisa dihindari ya. Ya, makanya bisa dikendalikan kan. Nah, bisa orang terhindar dari risiko kanker paru asal tidak merokok. Nah, ya. Kemudian bagaimana dengan yang tidak merokok tetapi terpapar asap rokok, Dokter? Nah, jadi rokok itu perokok aktif dan perokok pasif. Nah, kadang ada pasien saya perempuan datang terdiagnosa kanker paru. Nah, pasien bertanya, "Dok, saya kan tidak merokok. Kenapa kok saya dapat juga kanker paru?" Nah, terus kita tanya, "Suami ibu perokok kah, Bu?" Merokok. Nah, waktu ibu kecil dulu, ayah ibu perokok. Nah, itu faktor risiko ya, perokok pasif ya. Nah, itulah salah satu faktor risiko kenapa yang orang tidak merokok, yang perempuan yang tidak merokok dapat kanker paru, dari perokok pasif. Jadi saran saya kepada ini ya bapak-bapak ya yang sayang sama anak, yang sayang sama istri ya, tunjukkanlah sayangnya. Yang sudah merokok, yang sudah terlanjur merokok, berhentilah. Yang belum merokok jangan merokok. Nah, begitu sarannya ya. Ini hal yang mudah sulit gitu ya. Hal yang mudah tapi terkadang sulit untuk dilaksanakan di masyarakat. Menjadi PR bersama, ada kebijakan-kebijakan pemerintah juga dalam hal pengedaran rokok. Kita sebagai tenaga kesehatan hanya bisa mengedukasi ya, Dok, mengedukasi untuk bisa berhenti merokok. Baik, Dokter, tadi berarti pelaku rokok dan orang-orang yang tidak merokok tapi terpapar merokok itu termasuk yang beresiko untuk terkena. Kalau untuk asap tadi, Dok, atau resiko-resiko lain misalnya di tempat kerja itu seperti apa? Mungkin kalau bisa kita ketahui, bisa kita hindari. Ya, itu faktor risiko yang bisa dikendalikan juga ya, selain yang tadi rokok ya. Penyakit inflamasi kronik yang seperti saya bicarakan tadi juga tempat pekerjaan. Pekerjaan dan tempat pekerjaan, misalnya kerja di daerah pertambangan, ya kerja di tempat yang ada polusi lah, yang di pabrik-pabrik. Nah, itu itu tempat tinggal juga. Kita orang yang tinggal di daerah pabrik, yang di daerah yang polusi udara tinggi itu juga faktor risiko. Kalau memang kita berada di sana, lingkungan dan pekerjaan kita, Dok, jadi gimana kita harus sehari-harinya supaya meminimalisir paparan tersebut? Ya, bekerja itu tidak mungkin kita bekerja kan, jadi pakai APD. Pakai alat pelindung diri yang standar gitu ya. Minimal masker mungkin gitu ya, Dok. Yang kan ada perusahaan tuh ada alat APD standarnya. Terutama yang kerja-kerja berisiko di pertambangan segala macam ya, yang debunya sangat banyak itu ya, yang terhirup itu. Oke, berarti salah satu caranya untuk mengurangi paparan menggunakan alat pelindung diri itu tadi ya, Dok. Satu lagi di rumah jangan pakai asbes, itu juga faktor risiko. Asbes yang anti api itu, kan ada rumah-rumah pakai asbes yang ganti. Dok, banyak itu, Dok ya. Sebaiknya tidak menggunakan asbes ya, Dok. Itu untuk kanker paru juga faktor risiko ya. Dok, harus bongkar rumah dong, Dok. Ya, ini untuk yang baru mau membangun rumah atau mau merenovasi rumah di sana. Ya, yang sudah kalau bisa diganti aja gitu ya, yang sudah ada. Itu faktor risiko ya. Faktor risiko. Oke, berarti kalau bisa dirubah ya, Dok ya. Rumahnya baik. Dokter. Ada serat-serat asbes tuh yang terhirup terus itu. Itu tanpa kita sadari ya kan nampak saking halusnya kan. Iya.
sahabat RSMI dan para tiktoker yang sedang menyaksikan boleh nanti boleh langsung kalau mau berinteraksi langsung boleh mengajukan pertanyaannya di sini di komen ya, silakan. Baik dokter, kita tadi sudah berbicara tentang faktor gejala, faktor penyebabnya gitu ya dok. Resiko, bukan penyebab, resiko. Resikonya ya. Oke. Sekarang dok, kalau tanda dan gejala bahwa seseorang itu terkena kanker paru, apa itu dok? Supaya bisa lebih aware, lebih cepat dideteksi, apa itu tanda dan gejalanya dok? Gejala, tanda dan gejala kanker paru sebenarnya tidak khas ya. Sama juga dengan penyakit-penyakit lain ya, gejala penyakit TBC, penyakit asma, penyakit PPOK, penyakit pneumonia, gejala sama aja. Itu kalau sudah kena saluran nafas itu gejalanya bisa batuk, bisa batuk darah, bisa sesak nafas, bisa nyeri, dan penyakit paru lain pun seperti itu juga gejala. Jadi tidak khas yang gejala untuk kanker paru ya. Yang lebih spesifik tidak ada gejala yang khas. Tidak ada. Ya, oke. Jadi kita keluhan tuh gejala khasnya nggak ada. Keluhan itu tidak ada gejala. Berarti kalau sudah ada beberapa keluhan itu datang ke layanan kesehatan. Nah, jadi kalau sudah sudah ada keluhan paru seperti yang saya bilang tadi, ada faktor risiko. Nah, segeralah pergi ke layanan terdekat ya, ke puskesmas untuk memeriksakan diri ya. Apalagi yang punya faktor risiko yang perokok tadi ya. Nah, punya faktor risiko. Ya, sudah ada keluhan seperti itu, biar dijelaskan, biar dicari apakah ada kemungkinan kanker paru atau tidak, atau penyakit lain ya. Oke, baik. Itu nanti di layanan kesehatan pemeriksaannya seperti apa dok untuk mengetahui bahwa ini kanker paru atau tidak? Nah, jadi di layanan kesehatan sudah ada sekarang program dari pemerintah untuk deteksi dini screening deteksi dini kanker paru. Nah, dokternya akan melakukan nanti screening yang menentukan risikonya, apakah risikonya ringan, sedang, atau risikonya tinggi. Nah, sudah ada tuh, sudah puskesmas sudah disosialisasikan. Jadi segeralah kalau masyarakatnya ada faktor risiko yang seperti tadi dan apalagi sudah punya gejala, nah segeralah, jangan ditunda-tunda. Jadi ditunda-tunda memperpanjang. Kalau ya kanker paru nanti stadiumnya sudah tambah tinggi. Nah, keadaan umumnya sudah memburuk. Kanker paru sekali kanker dia progresivitasnya cepat, memburuk keadaannya cepat. Nah, kita bekerja-kerja dengan waktu tuh. Itu biasanya dari stadium 1 naik ke stadium 2, 3, dan 4. Nah, cepat sekali. Cepat sekali. Hitungan bulan kah dok? Nah, bisa. Bahkan hitungan bukan hitung bulan, hitungan hari malah. Jadi dari saluran nafas normal untuk menjadi kanker itu karena terpapar tadi itu lama. Ya, minimal 10 tahun, 5 atau 10 tahun dari kita terpapar kan. Nah, menjadi sel epitel tadi menjadi ganas itu memerlukan waktu sekitar itu rata-rata lebih kurang minimal ya 5 atau 10 tahun. Nah, kalau dia sudah kanker, sudah jadi ganas ya, dia cepat sekali. Nah, hitungan ini lagi tiap jam dia berproliferasi namanya. Membelah sel itu membelah. Nah, memperbanyak diri ya. Jadi bukan hitungan tahun atau bulan. Enggak hitungan tahun lagi, sedangkan harapan hidup aja hitungan bulan cuma 11 bulan kalau stadium 4. Nah, kalau stadium 1 bisa ribunya panjang itu. Nah, makanya cepat mengetahui kalau kita punya faktor risiko, ada gejala. Nah, kalau seandainya terdeteksi kanker paru stadium dini, stadium 1, itu kan angka hidupnya panjang sekali. Nah, karena dia belum ada anak sebenarnya, metastasinya belum ada. Ya. Kalau stadium 1 masih cukup dengan pengobatan obat-obatan operasi biasanya. Tetap dengan operasi dokter. Ya, karena dia belum metastasi. Jadi pengobatan kanker paru itu multimodality ya. Ada operasi, ada radioterapi, ada sistemik terapi. Sistemik terapi itu bisa terapinya dengan kemoterapi suntik ya, atau obat anti kanker kemoterapinya yang tablet ya, yang ada imunoterapi yang canggih-canggih sekarang itu ya. Nah, Oke, jadi kesimpulannya ya dokter, kalau kita sudah ada faktor, baik itu faktor yang tidak dapat dihindari tadi ya dok ya, genetik, usia, dan jenis kelamin, kemudian ada juga faktor yang bisa dihindari tapi kita lakukan seperti merokok atau terpapar asap, kemudian sudah ada tanda gejala walaupun hanya sekedar batuk gitu ya dok, ada penyakit lama di paru yang mungkin belum terselesaikan. Bila sudah ada keluhan, jangan menunggu waktu lama, langsung saja datang ke layanan kesehatan untuk segera diperiksa. Karena seperti yang dokter Mira sampaikan tadi, sahabat RSMI, bahwa kanker paru hitungan perkembangan naik stadiumnya bukan hanya tahun dan bulan, tapi hari gitu ya dok ya, cepat sekali. Dia bermotivasi memulai tuh jam-jam rupanya, apalagi itu hari, apalagi bulan. Kalau sudah betul. Jadi ganas dia. Ya, terdeteksi pada stadium awal lebih bisa ditangani. Ya. Dan
lebih deteksi lebih awal. Jadi angka harapan hidup, kita bicara angka harapan hidup ya lebih panjang ya, karena dia belum menyebar, cepat dioperasi, dibuang tuh yang ada kanker ganas itu ya. Oke, Dok, ini ada pertanyaan nih dari orang yang tidak merokok juga bisa terkena kanker paru ya, seperti tadi yang seperti kita bicarakan tadi ya. Nah, yang pasien perempuan misalnya ada pasien kanker paru tidak merokok ya, ternyata kok kanker paru juga itu bisa perokok pasif. Oke, jadi jawabannya orang yang tidak merokok tetap bisa terkena iya bisa, kanker paru. tapi prevalensinya rendah. Prevalensinya rendah, tapi walaupun prevalensinya tapi bisa, bukan tidak bisa. Ya, jadi kanker paru ada yang orang juga tidak merokok. Ya, itu terpapar perokok pasif. Yang kedua mungkin ada juga faktor genetik tadi, cuma insidennya angka kejadian cuma 5%. Ya, sudah tentu yang perokok pasif ini yang paling banyak rata-rata pasien saya yang saya di lapangan ya, yang saya temukan yang pasien kanker paru yang perempuan yang tidak merokok itu dia suaminya perokok dulu dari kecil sampai dia menikah, ayahnya merokok, terpapar perokok pasif, kemudian menikah dengan perokok suaminya perokok pula. Nah, itu ya. Iya, betul. Jadi harus tetap waspada walaupun tidak merokok, tapi bila Bapak rasa merokok ada risiko tetap. Nih ada pertanyaan lagi, Dok, dari follower TikTok RSMY. Bisa nggak, Dok, TB berkembang menjadi kanker paru? Dari Erik. Oke, Pak Erik ini jawabannya gimana, Dok? Jadi TB itu kan terjadi inflamasi kronis. Nah, bukan karena kuman TB, karena inflamasi kronisnya menghasilkan zat-zat yang merusak gen sel ya, gen dalam sel itu. Nah, itulah jalurnya. Bisa ya, faktor TB adalah faktor risiko. Ya, bekas TB juga faktor risiko untuk terjadi kanker. Ya, melalui jalur inflamasi kronik ya. Inflamasi kronik. Ya. Oke. Nah, jadi pasien jadi kalau bisa jadi bekas TB, mesin TB. Nah, itu jalur inflamasi kronik tadi. Kan TB penyakit kronik itu, inflamasi kronik di paru. Nah, itu merusak sel-sel melalui inflamasi tadi. Ya. Oke. Nah, baik, Dokter. Oksidan yang dikeluarkan itu merusak gen-gen di dalam sel itu. Ya, itulah berubah dia dari sel normal menjadi sel keganasan tadi, akhirnya bisa menjadi kanker paru itu. Nah, itu jalurnya ya. Oke, baik, Dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Nivita, Ibu Nivita. Anak saya umur 2 tahun riwayat pneumonia, infeksi paru, berobat sudah 9 bulan, Dok. Apakah bisa kambuh lagi jika sudah selesai berobat rutin? Jadi ini bukan tentang paru, tapi masih hubungannya dengan paru. Baik, Ibu Nivita, ini jawabannya. Bu. Pneumonia pengobatan 9 bulan. Berarti 9 bulan pneumonia TB dong. Ya, 9 bulan pengobatan itu TB ya. Usia anak 2 tahun. Ya, mengobat selama 9 bulan, pengobatan 9 bulan. Nah, kalau pneumonia infeksi akut saja enggak sampai 9 bulan ya. Nah, biasa sudah mungkin pneumonia penyebabnya kuman TB ya. Nah, kalau pneumonia akut itu kan pneumonia itu radang di paru. Penyebabnya salah satunya penyebabnya kuman ya. Nah, udah sembuh nanti terinfeksi lagi ya bisa kena lagi. Nah, ya. Bisa kambuh lagi ya, Dok ya. Bukan kambuh, namanya terinfeksi kuman baru lagi ya. Ada misalnya di rumah yang batuk-batuk, nih anak ketularan lagi, ya kena pneumonia lagi, bisa ayahnya yang batuk lagi. Nah, pindah kuman ayahnya nggak terhirup lagi ya, kuman itu ya pneumonia lagi ya. Oke, jadi begitu ya, Ibu Nivita. Ya. Ternyata bisa ya, Dok ya. Ya, kalau pneumonia radang akut di parenkim paru ya. Jadi kalau sudah kena pneumonia nanti sembuh suatu saat masuk lagi kumannya, misal dari ketularan orang atau dari debu yang tiap debu itu ada kuman, bisa pneumonia lagi. Ya. Jadi kalau ada anak-anak, ada yang batuk di rumah, yang batuk tuh pakai masker, kan betul. Jangan nularkan ke orang serumah, termasuk anak-anak. Anak-anak ini lebih rentan karena imunnya belum sempurna, masih lemah, ya. Lebih gampang dia ketularan kalau ada orang batuk. Betul sekali, Dokter. Jadi ini peran si ibu yang harus benar-benar di rumah ya. Peran si ibu, ya siapa yang batuk di rumah, ibunya, bapaknya juga. Maksudnya melindungi dan menjaga hygiene anaknya gitu ya. Jadi kalau etika batuk kayak gitu ya, batuk di rumah tuh pakai masker gitu ya. Jangan kalau apalagi punya anak-anak kecil ya. Nah, jangan buang dahak sembarangan ya. Betul, Dokter. Jadi begitu Ibu Nivita ya. Oke, baik, sambil menunggu mungkin nanti ada pertanyaan lagi yang lain, Dokter. Dok, tadi bicara tentang screening kanker paru. Sebenarnya siapa saja sih, Dok, yang sangat dianjurkan untuk melakukan screening paru ini, Dok? Ya, sebenarnya screening kanker paru itu yang orang-orang ini tadi yang punya faktor risiko tadi.
Terutama yang punya faktor risiko. Ya, ya, yang punya Dok, itu faktor harus risiko melakukan ya. screening paru. Oke. Nah, yang punya faktor risiko yang saya bilang tadi, nah, itu screening lah ya. Yang belum ada gejala. Nah, itu perlu juga di screening faktor risiko yang belum ada gejala ya. Itu kita untuk ini ya, untuk mendapatkan kalau seandainya ditemukan itu tadi yang saya bilang tadi ya, dapat stadium 1 itu bagus sekali kan, karena cepat diobati, ya, berarti screening paru ini harus benar-benar disosialisasikan. Ya, sudah mulai disosialisasikan sebenarnya sama Kemenkes itu dan sudah fase 1 itu screening itu sosialisasinya di fase 1 di layanan primer. Screening itu dilakukan di fase. Jadi nanti dokternya di sana melakukan screening, melakukan skor IASTO ya, ada skor IASTO PDP, gitu ya, ada pertanyaan nanti di scoring. Nah, tentukan resikonya. Nah, dokter itu menentukan nanti apakah perlu dirujuk untuk CT scan ya. Nah, atau perlu di sana kalau ada ronsen boleh di ronsen duluan sama dokternya ya. Nah, jadi masyarakat yang walaupun belum ada tanda dan gejala tapi ingin melakukan ada faktor risiko, yang ada faktor risiko, nah, boleh langsung datang ke layanan fase 1 ya, Dok. Ya, tetapi kalau yang untuk tindak lanjut ya yang untuk dilakukan CT scan itu yang ditanggung BPJS usia 40 tahun ke atas kalau nggak salah untuk screening ya, yang ditanggung. Tapi kalau screening umum ya biasa aja. Semua bisa ya, Dok ya. Yang punya faktor risiko ya. Oke, datang ke layanan kesehatan kecuali sudah terutama yang sudah ada keluhan paru ya. Apalagi yang sudah ada keluhan paru ya. sudah faktor risiko ada keluhan paru lagi. Harus segera itu ya, Dok. Ya, segera, jangan ditunda-tunda lagi. Jangan dianggap batuk-batuk biasa gitu. Nah, dipastikan apakah memang batuk biasa atau batuknya tidak biasa-biasa kan. Nah, ya, perbedaan batuk biasa dan batuk tidak ada ciri khasnya, nggak ada. Ciri khasnya. Itu sebenarnya agak membingungkan ya, Dok. Ya, makanya kalau ada kelainan cepat aja berobat. Dia dokter yang menentukan di layanan primer itu. Ya, betul. Jangan menunda-nunda. Baik, dokter, ini ada pertanyaan lagi. Oke, baik. Dokter, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Oke, nanti ya pertanyaannya. Baik, nanti kita bacakan pertanyaannya. Dok, mengenai kanker paru nih, Dok. Apakah seseorang yang dinyatakan kanker paru, terutama yang masih stadium awal, masih bisa disembuhkan? Sembuh, benar-benar sembuh gitu, Dok? Nah, sebenarnya kalau stadium awal sekali ya, nah stadium awal itu kan belum kemana-mana. Boleh dikatakan itu bisa kalau disembuhkan cepat dibuang kan, dioperasi ya. Tapi kalau kita bicara kanker ini yang stadium awal itu sangat sulit sekali mendapatkannya ya. Nah, rata-rata dari epidemiologi ya, dari jurnal-jurnal itu rata-rata pasien datang ke kanker paru sudah stadium lanjut, 85% sudah stadium 4. Nah, Oke, itu di jurnal sudah menyatakan semuanya ada epidemiologi ya, di luar negeri, dimanapun di Indonesia, di luar juga kayak gitu kan. Kenapa? Karena stadium awal ini tidak bergejala. Betul. Stadium 1 dia ada risiko tapi belum bergejala, dan orang tidak bergejala tidak akan datang memeriksakan diri. Nah, kadang pun sudah bergejala masih dianggap biasa jangan. Nah, sudah bergejala tapi tidak terlalu mempengaruhi kesehatan, belum banyak keluhan, jadi merasa nanti saja gitu. Ya, jadi makanya itu kanker paru kenapa paling mematikan itu? Karena dia datang 85% sudah stadium 4. Nah, stadium lanjut. Nah, stadium terminal namanya. Nah, tentu angka harapan hidupnya pendek. Nah, makanya angka kematian kanker paru ini yang paling tinggi kan. Nah, berbeda dengan kanker payudara. Ada benjolan sedikit, orang tahu meraba kan. Nah, cepat berobat. Kanker paru enggak. Kalau kanker paru stadium 1, 2 itu kan ada gejala. Nah, datang sudah gejala ternyata sudah stadium 4. Nah, itu ya. Betul. Ya. Tapi kalau stadium 1 tadi itu masih. Nah, itu kalau stadium bisa kalau bisa dikatakan sembuh kalau dia belum menyebar ya, masih stadium 1 benar, belum di situ dibuang ya. Belum ada anak sebarnya, terbukti belum ada anak sebarnya bisa. Tapi kalau kita bicara perkankeran ini, kita bicara harapan hidup. Harapan hidupnya tinggi sekali itu, panjang sekali, bisa lebih dari 10 tahun, bisa ini kalau stadium 1 gitu kan. Karena dia belum ada kemana-mana kan. Nah, itu harapan hidupnya masih tinggi, sangat tinggi sekali ya. Makanya perlu ini screening dan deteksi dini kanker paru yang sekarang sudah digalakkan oleh pemerintah. Terutama orang yang berisiko yang tadi, yang punya faktor risiko tadi yang sudah ada gejala langsung screening di fase tingkat 1. Sudah ada gejala keluhan paru ya. Sudah tuh punya faktor risiko. Nah, punya faktor risiko, ada gejala keluhan paru. Nah, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda, langsung lakukan screening. Oke.
Dokter, kita ada sedikit pertanyaan lagi nih dok. Dok, kalau untuk seseorang yang sudah dinyatakan kanker paru, itu terapinya seperti apa saja dok? Nah, yang tadi saya bilang, Tadi kalau sudah ya terapi kanker paru itu kan multimodality terapi, ya bisa. Jadi multi itu banyak ya terapinya tuh. Nah, apa tadi operasi, ya, sinar tadi apa ya sudah dok? tuh radioterapi, di sinar ya. Kemudian sistemik terapi itu masuklah kemoterapi, terapi dengan obat tablet, imunoterapi ya. Nah, itu tergantung stagingnya. Nah, kalau stadium 4 itu sudah sistemik terapi, tidak operasi lagi karena sudah metastasnya udah kemana-mana. Nah, yang operasi ini ya terutama stadium 1, 2 ya. Kemudian kombinasi dengan di sinar, di radioterapi, tumor tuh sudah dioperasi di sinar radioterapi ya. Nah, kalau stadium 4 ya udah sistemik terapi, kemoterapi atau tablet terapi ya, enggak ada lagi operasi. Stadium 4 ya. Baik dokter, menarik sekali ini dok. Sebenarnya masih ingin ngobrol lebih lama ini dok dengan dokter, tapi kita kehabisan waktu. Dokter, sebelum ditutup, kesimpulan atau pesan yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada sahabat RSMY yang sedang menyaksikan TikTok kita hari ini dok, apa pesan dokter di hari kanker paru sedunia ini dokter? Silakan. Kita harus peduli ya dengan kanker paru ini karena angka kematiannya tinggi ya, kasusnya meningkat terus. Sudah lakukanlah screening dan deteksi dini pada orang-orang yang mempunyai faktor risiko ya, faktor risiko, apalagi kalau sudah mempunyai keluhan paru ya, seperti yang disebutkan tadi. Nah, supaya bisa kita jadi screeningnya itu ke layanan primer boleh ya, puskesmas ya. Nah, nanti ditangani, diperiksa sama dokternya untuk tindak lanjut. Lanjutnya. Baik, terima kasih dokter. Banyak sekali ilmu yang dibagikan hari ini, seperti yang tadi dokter sampaikan sahabat RSMY, bahwa deteksi dini itu sangat baik, bisa dilakukan dengan cara melakukan screening, terutama untuk kita yang sudah memiliki faktor risiko maupun gejala-gejala, langsung saja datang ke pelayanan Vaskes tingkat 1 untuk melakukan screening, dan nanti akan ditentukan oleh dokternya apakah kita sudah harus melakukan tindak lanjut yang selanjutnya ya dok ya, apakah sudah terdiagnosa atau tidak. Baik dokter, terima kasih atas semua ilmu yang dibagikan hari ini. Selamat Hari Kanker Paru Sedunia ya dok ya, untuk dokter dan untuk kita semua. Semoga dapat menekan kasus-kasus kanker paru nanti selanjutnya ke depannya. Baik sahabat RSMY dimanapun Anda berada, usai sudah ngobrol kita hari ini, nantikan kami di siaran langsung berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, sampai jumpa, salam sehat.